Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث كنت وأتبع سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بحسن حسن. Insyaallah saya akan membacakan kitab Seni Interaktif Rasulullah SAW karya Syekh Shaleh Al-Munjid tentang bab aspek-aspek dalam meneladani Rasulullah SAW. Fasal yang pertama, yakni Rasulullah SAW adalah teladan dalam akhlak yang baik. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat ke-4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlak Rasulullah SAW didasarkan kepada Al-Quran. Beliau SAW senang dengan apa yang dikatakan baik di dalam Al-Quran, begitu pula sebaliknya. Beliau tidak suka dengan apapun yang dikatakan buruk oleh Al-Quran. Beliau SAW tidak bersuara keras dan kasar. Beliau senang memaafkan dan tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Sofiyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW berkata, aku tidak pernah melihat seseorang dengan akhlak yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku melayani Nabi Muhammad SAW selama 9 tahun. Selama itu pula beliau SAW tidak pernah mengomentari sesuatu yang aku kerjakan. Mengapa engkau lakukan hal seperti ini? Tidak pula beliau mengatakan tentang sesuatu yang tidak aku kerjakan, mengapa tidak engkau kerjakan hal ini seperti ini? Anas radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari beliau pernah menyuruh untuk suatu keperluan, maka aku mengatakan, demi Allah aku tidak pergi. Sementara dalam hatiku aku berniat untuk pergi guna melaksanakan perintah Nabi SAW. Aku pun keluar hingga berniat untuk melewati anak-anak yang sedang bermain-main di pasar. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Beliau memegang tengkukku dari belakang. Aku pun memandang beliau yang sedang tersenyum. Beliau SAW mengatakan, wahai Anas, apakah engkau telah pergi melakukan perintahku? Aku menjawab, ya, aku akan pergi sekarang, wahai Rasulullah. Fasal yang kedua, Rasulullah SAW teladan dalam bertoleransi. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Quran surah Al-Imran ayat 159. Anas radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika saya berjalan bersama Rasulullah SAW. Ketika itu beliau mengenakan burj, pakaian luar najran dengan kerah tebal.
seorang badui datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik pakaian itu dengan kasar, sehingga saya melihat bekas pada pundak beliau karena kerasnya tarikan tersebut. Lalu badui itu berkata, "Wahai Muhammad, berikan sesuatu dari harta Allah yang diberikan kepadamu." Maka Rasulullah SAW menoleh kepadanya sambil tersenyum. Kemudian beliau memerintahkan petugas untuk memberikan beberapa harta kepada orang tersebut. Rasulullah SAW teladan dalam kebaikan dan kasih sayang. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidakkah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW salat dan terus membaca ayat, "Jika engkau menghukum mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Tetapi jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau Maha Kuasa, Maha Bijaksana." Sampai pagi aku menanyakan ini dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku meminta kepada Rabbku untuk membiarkan aku menolong umatku. Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonanku dengan izin Allah, dan aku akan menolong siapapun yang tidak menyekutukan Allah." Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Aku mendatangi Nabi SAW dalam suatu kumpulan dari kaumku, maka kami tinggalkan bersamanya selama 20 hari. Dan Nabi SAW adalah orang penyayang dan lemah lembut terhadap sahabatnya." Rasulullah SAW teladan yang baik dalam menghargai hubungan masa lalu. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada seseorang pun dari istri Rasulullah SAW seperti kecemburuanku terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW banyak menyebut dan menyanjungnya, padahal aku belum pernah berjumpa kepada Khadijah radhiyallahu anha. Biasanya ketika beliau menyembelih kambing, beliau memerintahkan, bagikanlah daging kambing ini kepada teman-teman Khadijah. Saat aku bertanya kepadanya, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita kecuali Khadijah. Beliau menjawab, Khadijah begini dan begitu, dan aku mendapatkan anak darinya. Fasal yang berikutnya yakni Rasulullah SAW teladan dalam berendah hati. Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 215. Wakhfis janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah berbuat baiklah kepada mereka. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulullah SAW untuk rendah hati, lembut, dan baik hatinya kepada orang-orang, meskipun miskin maupun kaya yang beriman. Beliau SAW rendah hati sehingga beliau biasanya menyapa anak-anak saat mereka berjalan melewati beliau. Saking rendah hatinya beliau SAW, seseorang budak perempuan kecil sering menarik tangan beliau dan beliau mengikuti kemanapun yang dia mau. Beliau SAW akan memperbaiki sandal dengan tangannya sendiri, menambal bajunya, memerah susu dombanya, duduk bersosialisasi dengan orang-orang miskin, dan beliau biasa berjalan dengan anak-anak yatim, janda, dan menerima undangan dari siapapun yang mengundangnya. Beliau SAW menjenguk orang yang sakit, mendatangi pemakaman, serta menerima undangan dari seseorang hamba saya. Rasulullah SAW teladan dalam keberanian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, selama perang Badar kami mencari pertolongan kepada Allah, mencari pertolongan kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang paling tangguh di antara kami. Beliau juga mendatangi barisan musuh dengan penuh keberanian.
serta beliau adalah orang yang paling dekat jaraknya dengan musuh di antara kami. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, keadaan semakin genting selama peperangan. Kami mencari pertolongan kepada beliau SAW yang paling berani. Di antara kami adalah mereka yang biasa mengikuti Rasulullah SAW. Anas radhiyallahu anhu juga berkata, Nabi SAW adalah manusia yang paling baik dan paling berani. Pernah suatu ketika penduduk Madinah mengalami gempa bumi di malam hari, lalu mereka keluar mencari sumber suara gempa. Maka Nabi SAW mendahului mereka, dan ketika berita kepanikan sudah selesai, beliau kembali dengan menunggang kuda milik Abu Talha radhiyallahu anhu yang tidak berpelana, sedang di lehernya tergantung sebilah pedang. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah kalian takut. Kemudian beliau melanjutkan, kami dapati kuda ini seperti lautan, larinya sangat cepat. Atau beliau berkata, sungguh kuda ini sangat cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan dalam kedermawanan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya. Jibril alaihissalam mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW jauh lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu, kemudian beliau menjawab tidak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tidak pernah datang seorang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau, maka beliau memberinya kambing yang berada di antara dua bukit. Maka setelah orang itu kembali kepada kaumnya, ia mengajak kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah Islam, karena Muhammad memberi seperti orang yang sekali tidak takut miskin. Fasal berikutnya yakni Rasulullah SAW teladan dalam zuhud dan meninggalkan kemewahan duniawi. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke rumah Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang berbaring di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma dengan berbantalkan kulit kasar yang berisi serabut ijuk kurma. Melihat keadaannya Rasulullah SAW seperti itu, Umar pun menangis. Kemudian Nabi SAW bertanya, mengapa engkau menangis? Umar menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini membekas pada tubuhmu. Engkau adalah Rasulullah SAW, utusan Allah. Kekayaanmu hanya seperti ini, sedangkan Kisra dan raja-raja lainnya hidup bergelimang kemewahan. Lalu beliau pun menjawab, apakah engkau tidak rela jika kemewahan itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat nanti? Rasulullah SAW mendorong para sahabatnya untuk bersifat zuhud dan lebih condong dengan akhirat. Beliau SAW melaksanakan ibadah haji dengan mengendarai pelana lusuh dan memakai baju yang harganya tidak sampai 4 dirham. Fasal berikutnya yakni Rasulullah SAW teladan dalam keteguhan dan keyakinan terhadap janji Allah. Seseorang bertanya kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, apakah kalian melarikan diri meninggalkan Rasulullah SAW pada saat perang Hunain? Dia berkata, namun Rasulullah SAW tidaklah melarikan diri. Sesungguhnya Hawazin adalah suatu kaum yang ahli memanah. Ketika bertemu dengan mereka, kami pun meladeni mereka dan mereka kalah. Tapi kaum muslimin mulai sibuk dengan ghanimah dan mereka menghujani kami dengan anak panah, sementara Rasulullah SAW tidak melarikan diri. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW tetap di atas bighal, yakni peranakan antara kuda dan keledai.
Beliau yang berwarna putih sementara Abu Sufyan menuntun bighal tersebut, dan Nabi SAW bersabda, aku seorang nabi yang tidak berdusta dan aku adalah anak dari Abdul Muthalib. Fasal berikutnya yakni Rasulullah SAW teladan dalam bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain. Beliau SAW digambarkan tidak bersifat kasar lagi keras, tidak suka berteriak-teriak di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan suka memaafkan dan mengampuni. Fasal berikutnya yakni Rasulullah SAW teladan dan bertobat dan memohon ampunan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar meminta ampun dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Fasal berikutnya yakni Rasulullah SAW teladan dalam beribadah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW biasa berdiri untuk sholat malam di malam hari hingga kedua kakinya membengkak. Ubaid bin Umair rahimahullah, seorang tabi'in, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, tolong ceritakan kepada kami kisah paling menakjubkan yang pernah engkau lihat dari Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha terdiam, lalu berkata, suatu malam beliau berkata kepadaku, wahai Aisyah, biarkan aku beribadah kepada Allah malam ini. Aku berkata, demi Allah, aku ingin berada di dekatmu, dan aku juga suka engkau beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW lantas bangkit kemudian bersuci, lalu sholat dan menangis. Setelah itu datanglah Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan. Melihat Rasulullah SAW menangis, beliau radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan mendatang? Beliau bersabda, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Malam ini telah diturunkan kepadaku satu ayat, sungguh celaka yang tidak membaca dan memikirkan kandungannya, yakni Quran surah Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Fasal berikutnya yakni Rasulullah SAW teladan dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna dalam berzikir. Beliau mengingat Allah Azza wa Jalla dalam segala kondisi, berdiri, duduk, berjalan, naik kuda, saat berkelana, dan ketika berada di rumah. Yang berikutnya yakni Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meneladaninya dalam sholat, puasa, dan menikah. Anas radhiyallahu anhu berkata, ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW untuk bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Ketika mereka diberitahu, mereka seakan-akan tidak ada apa-apa dibandingkan beliau. Mereka mengatakan, apakah artinya kita dibandingkan Nabi SAW, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan kemudian. Salah seorang dari mereka berkata, aku akan sholat malam selamanya. Orang kedua mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka. Orang ketiga mengatakan, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Kemudian Rasulullah SAW datang lalu bertanya, apakah kalian mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan tidur, serta aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, jalan Rasul adalah jalan yang paling sederhana. Beliau makan untuk mendapatkan tenaga untuk berpuasa dan
beliau tidur untuk mendapatkan tenaga untuk sholat di malam hari, dan beliau menikah untuk mematahkan nafsu dan mendapatkan kesucian dan memperbanyak keturunan. Riwayat Nabi ini mengarahkan kita untuk mengikuti orang-orang yang berkedudukan tinggi. Fasal berikutnya, yakni Rasulullah SAW merupakan teladan dalam berhaji. Perlunya mengikuti sunnah Rasulullah SAW sangat jelas terlihat dalam pelaksanaan ibadah haji. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meneladaninya dalam melaksanakan ibadah haji. Beliau bersabda, "Ambillah dariku tuntunan manasik haji kalian. Mungkin aku tidak akan menunaikan haji lagi." Mengikuti Rasulullah SAW tidak terbatas pada mengikuti kepribadiannya saja, melainkan juga meliputi segala aspek kehidupan yang dipraktikannya. Fasal berikutnya, yakni Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna dalam hal makanan dan minuman. Rasulullah SAW tidak pernah menolak makanan apapun yang dihidangkan dan tidak pernah meminta suatu jenis makanan yang tidak disediakan. Rasulullah SAW pernah menolak makanan yang baik. Rasulullah SAW tidak pernah menolak makanan yang baik dan tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan kepadanya. Jika beliau SAW menyukai makanan tersebut, maka beliau memakannya. Jika tidak suka, maka beliau SAW meninggalkannya. Selama beberapa bulan berlalu dan api tidak terlihat menyala di rumah beliau, maksudnya tidak ada makanan yang dimasak. Kemudian Rasulullah SAW makan dengan sangat sedikit, dan apabila tidak tersedia makanan, beliau bersabar. Beliau terbiasa mengikat batu ke perutnya untuk menahan rasa lapar tersebut. Rasulullah SAW mengatakan bismillah sebelum memulai makan dan berkata, Allahumma at'amta wa asqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'taita. Ya Allah, Engkaulah yang telah memberi makan, minum, kekayaan, kecukupan, hidayah, dan kehidupan, maka hanya untukmu segala puji atas apa yang Kau berikan. Ketika Rasulullah SAW hendak makan di rumah orang lain, beliau mendoakan mereka tuan rumah sebelum pergi. Beliau SAW tidak sungkan untuk makan dengan orang-orang yang lebih muda ataupun lebih tua, orang merdeka ataupun budak, Arab Badui maupun penduduk Madinah. Yang berikutnya ini Rasulullah SAW dalam hal tidur dan bangun. Rasulullah SAW tidur di sisi kanannya miring ke sebelah kanan sambil berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan perutnya tidak dalam keadaan kenyang. Maksudnya yakni Rasulullah SAW tidak tidur dalam keadaan kekenyangan. Rasulullah SAW tidak meletakkan tangannya di bawah kepalanya dan bersabda, Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Rasulullah SAW bangun saat mendengar azan, kemudian beliau memuji Allah Azza wa Jalla, mengagungkan dan berdoa kepadanya. Kemudian beliau biasa membersihkan giginya dengan siwak, berwudu, kemudian sholat. Rasulullah SAW terus-menerus berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla, memujinya serta menunjukkan rasa cemas dan harap. Terkadang beliau SAW tidur di kasur, terkadang di lantai, terkadang juga di tikar yang terbuat dari jerami atau di tempat tidurnya. Yang berikutnya yakni perkataan, tawa, dan air mata Rasulullah SAW. Beliau SAW tidak banyak berbicara. Dalam berbicara beliau melakukan dengan pelan dan jelas, tidak terlalu cepat agar kalimatnya dapat diingat, dan tidak terlalu lambat sehingga ada jeda dalam kalimatnya. Petunjuknya merupakan petunjuk yang paling sempurna. Seringkali Rasulullah SAW mengulangi kalimatnya 3 kali sehingga orang-orang dapat memahaminya dan dapat beliau menyapa orang lain. Beliau juga melakukannya 3 kali. Rasulullah SAW akan diam untuk waktu yang lama dan tidak berbicara untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Rasulullah SAW biasa menyampaikan banyak hal dengan cukup beberapa kalimat saja.
Rasulullah SAW tidak berbicara mengenai hal-hal yang tidak berkenaan dengannya. Beliau SAW hanya berbicara tentang hal-hal yang menghasilkan manfaatnya, dan beliau tidak menyukai sesuatu akan tampak pada ekspresi wajahnya. Kebanyakan dari tawanya adalah dalam bentuk senyuman. Yang paling sering muncul dari senyuman adalah gigi geraham depan beliau. SAW akan tertawa pada hal-hal yang lucu atau dianggapnya mengagumkan. Yang berikutnya yakni tangisan Rasulullah SAW. Mirip dengan tawanya, Rasulullah SAW tidak bernafas dengan keras sambil menangis. Matanya berlinang dan akan terdengar suara-suara darinya di dalamnya. Rasulullah SAW akan menangis karena seseorang meninggal, karena rasa takut untuk umatnya, karena rasa takut kepada Allah, dan karena mendengar Al-Quran. Beliau SAW menangis karena cinta dan juga karena memuja Allah. Suatu saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal, Rasulullah SAW menangis karena rasa sayang beliau kepadanya. Beliau SAW juga menangis melihat salah satu putrinya di penghujung hidupnya. Beliau SAW menangis sambil mendengarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca Al-Quran surah An-Nisa. Rasulullah SAW juga menangis saat Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu meninggal dan saat mendirikan sholat gerhana. Rasulullah SAW juga menangis saat duduk di dekat kuburan salah satu putrinya, dan beliau juga suka menangis ketika mendirikan sholat malam. Yang berikutnya ini khutbah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memberikan khutbah, matanya merah, suaranya mengeras, dan beliau tampak seperti marah, layaknya sedang memperingatkan sebuah pasukan. Beliau SAW memulai khutbah dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Topik-topik khutbah beliau berkisar tentang memuji Allah Azza wa Jalla dan mengagungkan sifat-sifatnya. Rasulullah SAW menyampaikan ajaran-ajaran Islam, menyebutkan surga dan neraka, serta berbagai hal yang mendatangkan ridho dan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, Rasulullah SAW suka menyampaikan berbagai hal yang berhubungan dengan pendengarannya. Terkadang beliau memanjangkan khutbahnya dan terkadang pula akan memendekkan sesuai dengan kebutuhan umat. Yang berikutnya ini cara Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang lain. Rasulullah SAW paling baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Beliau SAW juga membeli, menjual, dan melakukan transaksi bisnis. Suatu kali saat seseorang yang pernah menjadi mitra bisnis Rasulullah SAW datang berkunjung, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau mengenaliku? Rasulullah SAW menjawab, bukankah engkau mitra bisnisku? Engkau adalah mitra yang paling baik. Engkau tidak menutup-nutupi dan tidak berdebat secara berlebihan. Beliau juga memberikan hadiah dan menerimanya. Beliau juga meminjam uang dan barang serta membeli barang dengan bayaran yang ditangguhkan. Setiap kali meminjam uang, beliau SAW akan mengembalikan lebih banyak dari yang beliau pinjam. Dan ketika ada seseorang yang membayar utang kepada beliau, Rasulullah SAW akan berdoa untuknya, semoga Allah memberkahi keluarga dan kekayaanmu. Balasan untuk seseorang yang memberikan pinjaman adalah pujian dan membayarnya kembali. Rasulullah SAW mewakafkan sebidang tanah yang beliau miliki sebagai sumber amal untuk orang-orang miskin. Rasulullah SAW penengah bagi orang lain dalam urusan duniawi dan meminta orang lain untuk menjadi penengah untuknya. Rasulullah SAW tidak pernah marah ketika Barirah, seorang budak yang dimerdekakan, menolak permintaan beliau agar dia kembali kepada suaminya. Beliau SAW sungguh merupakan teladan yang paling baik. Beliau SAW suka bercanda dengan orang lain, tetapi selalu mengatakan kebenaran. Beliau SAW kadang-kadang suka lomba lari dengan orang lain, bahkan bergulat dengan mereka. Rasulullah SAW melayani anggota keluarga, mengangkat
bahan bangunan untuk masjid dan biasa menerima tamu, dan terkadang juga menjadi tamu di rumah orang lain. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit, mendatangi pemakaman, menjawab undangan, serta memenuhi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin. Beliau sallallahu alaihi wasallam menikmati syair dan memberikan hadiah kepada penyair. Fasal berikutnya yakni menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW menjenguk para sahabatnya yang sedang sakit. Beliau juga pernah sekali mengunjungi seseorang budak Yahudinya yang sakit dan mendatangi pakmannya yang kafir. Beliau SAW menawarkan Islam kepada keduanya, yakni kedua budak itu menerima Islam, tetapi pakmannya tidak menerimanya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, beliau SAW biasa mendekat kepada orang-orang sakit, duduk di dekat kepala mereka dan bertanya tentang keadaan mereka. Rasulullah SAW biasa mengusap badan orang yang sakit dengan tangan kanannya dan berdoa, ya Allah, Rabb pemelihara manusia, hilangkanlah bahaya, kejahatan dan penyakit, sembuhkanlah sebutan, dan Rasulullah SAW menyebut namanya, karena hanya Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Tidak ada suatu kesembuhan kecuali penyembuh darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan suatu bekas pun. Yang fasal berikutnya yakni sunatul fitrah, perbuatan yang berkaitan dengan sifat amaliyah manusia. Rasulullah SAW memulai sesuatu dari sebelah kanan. Setiap kali memakai sepatu, beliau memulainya dari sebelah kanan. Begitu pula dengan menyisir rambutnya, berwudu, serta ketika memberi dan menerima sesuatu, beliau memulainya dari kanan. Sementara beliau SAW menggunakan tangan kirinya untuk membersihkan diri setelah buang hajat dan menyingkirkan beberapa bahaya. Jadi Rasulullah SAW ketika menyingkirkan beberapa bahaya di jalan, beliau menggunakan tangan kirinya. Dalam hal memotong rambut, beliau biasa mencukur semuanya atau membiarkan semuanya tumbuh. Beliau SAW tidak mencukur sebagian dan tidak membiarkan sisanya tidak dicukur. Jadi Rasulullah SAW ketika memotong rambut antara dua hal, yakni mencukur semuanya atau membiarkan semuanya. Rasulullah SAW suka menggunakan siwak setiap kali, saat ketika bangun tidur, saat berwudu, sebelum sholat, dan ketika memasuki rumahnya. Rasulullah SAW memakai wewangian dan tidak pernah menolak minyak wangi saat ada yang menawarkan kepada beliau. Beliau SAW suka menyisir rambutnya. Terkadang beliau menyisir rambutnya sendiri dan terkadang beliau SAW membiarkan Aisyah radhiyallahu anha menyisirkan untuknya. Kesimpulannya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita akhlak dan perilaku yang kuat melalui teladan pribadi, sebagaimana tradisi para nabi dan rasul yang datang sebelumnya. Kita belajar dari teladannya untuk meletakkan prioritas kita dengan benar. Hal yang paling penting adalah menjalankan hidup yang baik, menaati Allah dan mencari ridhonya, dan memberikan yang terbaik dalam perbuatan kita. Hidup ini bukanlah tentang uang, kekuatan ataupun ketenaran yang kita dapatkan, tetapi sebesar apapun ketulusan dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan sebesar apa usaha kita yang lakukan untuk membantu orang lain, meningkatkan kehidupan mereka dan mengarahkan mereka kepada Allah. Allah Azza wa Jalla sendiri menggambarkan Rasulullah SAW sebagai teladan yang paling baik untuk kita ikuti. Allah Azza wa Jalla meninggikan penyebutan kepadanya, para malaikatnya pun juga memujinya, dan Dia Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk melakukan hal yang sama dengan berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi, dan
hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Pengalaman hidup Nabi SAW juga para nabi dan rasul yang mendahulunya penuh dengan pelajaran tentang bagaimana menghadapi banyaknya ujian yang kita hadapi setiap hari. Banyak orang yang masih terpengaruh dengan kelemahan dan masalah yang sama seperti halnya dalam abad-abad yang lalu. Jika kita berpegang pada contoh Nabi SAW dan mengikuti petunjuknya dalam segala hal, kita akan mendapatkan kesempatan terbaik untuk meraih kesuksesan di kehidupan ini. Dan yang lebih penting lagi adalah kehidupan yang akan mendatang, yakni kehidupan akhirat. Bab berikutnya yakni Rasulullah SAW berinteraksi dengan para istrinya. Pengenalan, Nabi SAW menjaga hubungan dengan sehat, saling memenuhi dan harmonis dengan istri-istri beliau, sehingga perlakuan beliau kepada mereka dianggap sebagai teladan sepanjang masa. Saat mempelajari biografi Rasulullah SAW dan riwayat-riwayatnya, kita mengetahui bahwa beliau sangat baik hati dan toleran kepada istri-istri beliau. Mereka tidak dapat membayangkan hidup tanpa beliau. Bahkan ketika beliau memberi mereka pilihan untuk diceraikan karena keadaan mereka yang kesusahan, beliau menunjukkan kedermawanan, kebaikan hati, pemahaman, dan belas kasihannya. Rasulullah SAW berdiskusi dengan mereka ketika membuat suatu keputusan dan mengambil nasihat dari mereka. Beliau SAW mendorong orang-orang melalui kalimat-kalimat beliau yang mencerahkan agar bersikap baik kepada wanita dan menyatakan bahwa orang-orang mukmin yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Jika seseorang suami meneladani Nabi SAW, selain ia mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, ia juga akan mendapatkan cinta dan kebahagiaannya istri. Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat manusia hukum yang paling adil dan manusiawi dalam membangun hubungan kekeluargaan dan mempertahankannya dengan perasaan saling mencintai, kasih sayang, kemurahan hati. Islam telah mempertimbangkan kecenderungan alami dari suami maupun istri dan memberi mereka kesempatan untuk memperoleh kepuasan dari hasrat alamiah mereka di dalam ikatan pernikahan yang sah. Islam juga melarang segala macam sumber godaan dan sarana kepuasan seseorang di luar benteng pernikahan di saat yang bersamaan. Islam melindungi kepentingan dari kedua belah pihak dalam pernikahan atas dasar keadilan, tidak berat sebelah, menyediakan perlindungan yang cukup untuk keduanya untuk melawan penguasaan dan gangguan dari pihak lain. Sehingga Islam telah menyediakan segala upaya agar mereka dapat menjalani kehidupan yang baik dan damai dalam pernikahan. Terlepas dari hal ini semua, usaha yang dilakukan juga tidak mungkin lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Islam juga memberikan aturan untuk keluar dari benteng pernikahan tanpa melukai atau menyakiti kepentingan dan perasaan pihak lain. Dalam hal perceraian sekalipun, Islam memperlakukan mereka secara seimbang dengan keadilan dan kebijakan. Keduanya dilengkapi sarana yang sesuai untuk meninggalkan hubungan pernikahan mereka, baik melalui kesepakatan bersama ataupun secara syariah Islam, hukum dan legalisasi, sehingga memberikan pertimbangan yang penuh terhadap kepentingan mereka dalam pernikahan dan perceraian, tanpa terlalu membebani keduanya melawan keinginan alamiah mereka. Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa memerintahkan kita untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dan menjadikan beliau sebagai suri teladan yang jejaknya harus kita ikuti. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi rasulin uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah
Quran surah Al-Ahzab ayat 81. Oleh karena itu, setiap muslim harus mengenal Rasulullah SAW untuk bisa mengambil teladan dari beliau. Seseorang suami tidak bisa untuk tidak mengenal Rasulullah SAW. Seorang penguasa tidak bisa untuk tidak mengenal Rasulullah SAW yang adil saat sedang berkuasa. Seseorang pemimpin tidak bisa untuk tidak mengenal Rasulullah SAW yang merupakan teladan terbaik dalam kepemimpinannya. Rasulullah SAW teladan terbaik dalam berinteraksi dengan istri-istrinya, sekaligus menjadi cahaya penerang yang menunjuki umat manusia kepada cara yang paling baik untuk memperlakukan istri mereka, yang akan menjadi cermin dari kehidupan pernikahan mereka dan juga keseluruhan masyarakat mereka. Oleh sebab itu, bagian ini akan fokus pada aspek kehidupan pernikahan Rasulullah SAW dan bagaimana beliau berurusan dengan istri-istri beliau. Fasal berikutnya yakni teladan dari kehidupan Rasulullah SAW, pernikahan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki 11 istri, yaitu yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Aisyah binti Abu Bakar, yang ketiga Hafsah binti Umar, dan yang keempat Saudah binti Zam'ah al-Amriyah, yang kelima Zainab binti Jahsy al-Asdiyah, yang keenam Zainab binti Khuzaimah al-Haliyah, yang ketujuh Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah al-Makhzumiyah, yang kedelapan Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan al-Maqiyah, yang kesembilan Maimunah bintu Al-Haris Al-Haliyah, yang ke-10 yakni Juwariyah binti Al-Haris Al-Mustalqiyah, dan yang terakhir Sofiyah binti Huyai An-Nadiriyah. Beliau SAW meninggal dalam keadaan menikah dengan 9 dari mereka. Adapun Khadijah binti Khuwailid telah meninggal sebelum beliau. Rasulullah SAW menjalani hidup yang paling bahagia dengan istri-istri beliau yang suci, yang mencerminkan contoh praktis dari kalimat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan baik. Kebaikan di sini maksudnya segala tindakan, perkataan, dan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Bagaimana tidak? Beliau SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Dan sesungguhnya aku adalah yang paling baik kepada istri-istriku. Rasulullah SAW baik dalam perlakuannya. Hal ini terbukti jelas dalam biografi beliau. Jika orang-orang saat ini meneladani Rasulullah SAW dalam perlakuan beliau kepada istri-istrinya, tentunya banyak masalah pernikahan-pernikahan yang sering kali kita dengar dan kita dapat diselesaikan. Terjadinya pengingkatan angka perceraian akibat masalah pernikahan, maka kita harus melihat kehidupan pernikahan Rasulullah SAW dan melihat bagaimana beliau SAW menjalani kehidupan pernikahannya yang harmonis dan bahagia. Bagaimana beliau SAW memperlakukan istri-istrinya, sebagaimana beliau SAW mengabaikan beberapa kesalahan mereka. Kita harus melihatnya karena beliau adalah teladan terbaik untuk kita ikuti dan kita teladani. Yang berikutnya ini Rasulullah SAW menghabiskan waktu bersama istri-istrinya dan berinteraksi dengan mereka setiap hari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan setiap kali Rasulullah SAW selesai sholat fajar, beliau duduk di tempat sholatnya dan orang-orang duduk mengelilingi beliau hingga matahari terbit. Kemudian beliau akan mendatangi istri-istri beliau satu persatu, menyapa mereka dan berdoa untuk mereka. Kemudian beliau SAW akan tinggal di rumah istri yang mendapat giliran hari itu. Perhatikan riwayat tersebut yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan ini setiap hari, dan
hal pertama kali yang dilakukan di pagi hari. Istri-istri Rasulullah SAW tidak pernah merasa bahwa beliau tidak pernah ada karena mereka melihat beliau setiap hari. Kini dibandingkan hal ini dengan mereka yang meninggalkan istri-istri mereka selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan lamanya. Berapa orang menghabiskan waktu berjam-jam bersama teman-teman mereka setiap hari dan bersama mereka hingga larut malam. Ketika mereka pulang ke rumah, kondisi mereka sudah sangat lelah, keluarganya sudah tidur dan dia pun langsung tertidur lelap. Yang berikutnya yakni Rasulullah SAW mengunjungi mereka dan mendengarkan apa yang mereka katakan, meskipun beliau memiliki banyak kewajiban lain. Pada suatu malam, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada beliau kisah yang panjang tentang Ummu Za'rin, yaitu tentang 11 orang wanita yang berkumpul dan berjanji untuk menceritakan semua rahasia pernikahan mereka satu sama lain dan tidak menyembunyikan apapun. Setiap dari mereka menggambarkan suami mereka, dan suami yang paling baik adalah suami Ummu Zar'in yang menggambarkan kemurahan hati dan kebaikan hati dari suaminya. Untuknya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Wahai Aisyah, diriku bagimu sebagaimana Abu Zar'in bagi Ummu Zar'in." Seorang suami harus meluangkan waktu untuk dapat duduk bersama istrinya dan mendengar apa yang dia inginkan. Katakan, banyak dari istri yang mengeluh bahwa suami mereka bekerja seharian dan tidak pulang. Kebanyakan dari mereka duduk dan menonton TV atau sibuk dengan internet selama berjam-jam, sementara istrinya hanya duduk menunggu suaminya memberi perhatian. Setelah suami selesai, dia akan tidur terlelap, tidak mau dan tidak mampu berbicara, kemudian tidur seperti orang mati. Beberapa dari suami tersebut bahkan dapat tertidur dengan rotmah masih di tangan mereka. Akibatnya mereka istri merasa diabaikan. Yang berikutnya yakni ibadah tidak pernah menghalangi beliau SAW dari menghabiskan waktu bersama istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan jika aku sudah bangun saat itu maka beliau SAW berbicara dengan saya, dan jika tidak maka beliau akan berbaring hingga tiba waktunya sholat. Kemudian yang berikutnya ini berbincang-bincang dan berjalan bersama mereka. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan apabila Nabi SAW hendak keluar mengadakan perjalanan, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya. Lalu undian itu pun jatuh pada diriku dan Hafsah. Dan pada malam hari biasanya Nabi SAW berjalan bersamaku dan berbincang-bincang denganku. Yang berikutnya yakni Rasulullah SAW akan memuji Khadijah radhiyallahu anha kapanpun namanya disebut. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan setiap kali Rasulullah SAW menyebut nama Khadijah, beliau memujinya, tidak berhenti memuji serta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengampuninya. Sekarang saat kita melihat kondisi orang-orang, kita akan heran dengan keberadaan mereka. Kita bisa melihat seorang laki-laki menikah dengan istri yang baru. Setelah istri pertamanya meninggal, setiap kali ia berada dalam suatu perkumpulan, dia akan memuji-muji istri keduanya dan mulai menyebutkan beberapa keburukan dari istri pertama. Kasus lain yang kita temukan adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya dan menyombongkan diri tentang sebagaimana sabarnya dia terhadap istri itu. Terlepas dari sifat istrinya yang tidak baik, berapa orang yang tidak menyebut perbuatan baik apapun dari istrinya, terlepas dari sebaik apapun sikap yang sang istri kepadanya. Yang berikutnya yakni Rasulullah SAW tidak ragu untuk menyatakan rasa cinta. Rasulullah SAW berkata mengenai Khadijah, cintanya telah ditanamkan langsung dalam hatiku oleh Allah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, ini menunjukkan bahwa cinta Khadijah adalah keutamaan dari Khadijah yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Cinta Rasulullah SAW untuk Aisyah
lebih jelas dan terkenal sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW tidak mencintai seseorang wanita lain sebagaimana beliau mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Dia adalah satu-satunya gadis perawan yang beliau nikahi. Rasulullah SAW tidak menyembunyikan cinta beliau untuknya. Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang paling kau cintai di antara umatmu? Rasulullah SAW menjawab, Aisyah. Amr kemudian bertanya, kalau dari golongan laki-laki? Beliau SAW berkata, ayahnya. Bertentangan dengan ajaran kenabian, beberapa laki-laki menunjukkan rasa cintanya kepada istrinya selama bertahun-tahun. Ada pula merasa bahwa hal tersebut tidak pantas dan tidak jantan. Menunjukkan rasa cinta seseorang kepada istrinya adalah salah satu cara paling kuat untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan pernikahan serta mempertahankan kehidupan pernikahan yang bahagia. Rasulullah SAW tidur dengan meletakkan kepalanya di paha Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebagian perjalanannya, dan saat kami sampai di Al-Baidah atau di Zatul Jaishi, kalungku hilang. Maka Rasulullah SAW berhenti untuk mencarinya, dan para sahabat juga ikut bersamanya. Mereka tidak mempunyai air. Begitu pula Rasulullah SAW. Para sahabat datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, apakah kamu tidak melihat apa yang diperbuat Aisyah? Ia menghentikan atau menahan Rasulullah SAW dan para sahabat, padahal mereka berhenti tidak pada tempat yang ada airnya dan mereka sendiri tidak mempunyai air. Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu datang kepadaku dan Rasulullah SAW berbaring meletakkan kepalanya di atas pahaku dan beliau tertidur. Ia berkata, kamu menahan Rasulullah SAW dan orang-orang pada tempat yang tidak ada airnya dan mereka juga tidak mempunyai air. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar mencelaku dan beliau mengatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah, dan ia menekan lambungku dengan tangannya, tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali Rasulullah SAW yang berada di atas pahaku. Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan Rasulullah SAW tidur dengan kepalanya di atas pahaku padahal aku sedang haid, dan kemudian beliau bangun lalu membaca Al-Quran. Riwayat ini menunjukkan perlakukan beliau yang baik pengertian dan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak perlu jijik dari menyentuh, duduk dan makan bersama atau berdekatan dengan istrinya ketika sedang haid. Yang berikutnya, Rasulullah SAW tidur dengan menggunakan satu selimut. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga meriwayatkan, ketika aku bersama Rasulullah SAW tidur-tiduran dalam satu selimut. Tiba-tiba aku haid, lalu aku keluar dan mengambil pakaian haidku. Lalu beliau bertanya, apakah kamu haid? Aku menjawab, ya. Beliau lalu meninggalkanku, lalu aku tidur bersama beliau dalam satu selimut. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, kemungkinan dia Ummu Salamah takut bahwa darahnya dapat mengotori beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia keluar, kemungkinan juga dia merasa jijik dengan darahnya dan memutuskan untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Yang berikutnya yakni Rasulullah SAW meruqyah mereka ketika sakit. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW biasa mengunjungi istri-istrinya saat mereka sakit, menaruh tangan kanannya dan melakukan ruqyah untuk mereka. Beliau SAW bersabda, Allahumma rabbin nasi adhibal ba's wasyafi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, Rabb pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah, karena hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan suatu bekas pun. Fakta bahwa para suami bertanya tentang sumber sakitnya dari mana, meletakkan tangannya dengan lembut di sana kemudian melakukan ruqyah
memiliki dampak yang besar pada istri, meskipun sakitnya tetap ada. Ini karena istri merasa suaminya peduli kepadanya, perhatian mereka, merasakan sakitnya, serta berempati dengan penderitaannya. Dalam riwayat yang panjang tentang Ummu Zar'in dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika 11 wanita berkumpul untuk membuka semua rahasia pernikahan mereka satu sama lain, salah satu dari mereka mengeluh tentang suaminya dan berkata, dia tidak pernah mengulurkan tangan sekalipun untuk merasakan sakitku. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, maksudnya dia mengeluh karena suaminya tidak perhatian dan dia ingin menggambarkan bahwa suaminya tidak memberikan kasih sayang. Ada suaminya yang benar-benar tidak memiliki perhatian sama sekali dan ingin melihat istrinya terus aktif setiap saat. Dia pun tidak berada di dekatnya ketika istrinya sedang sakit. Rasulullah SAW tidak keberatan ketika istrinya mendengarkan syair yang dibolehkan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW datang ke kamarku. Saat itu ada 2 budak perempuan bersamaku sedang menyanyikan apa yang kedua suku Ansor, Aus dan Kharij bacakan ke satu sama lain pada perang Bauth. Beliau SAW berbaring di tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan memarahiku, kemudian berkata, lantunan musik setan di rumah Rasulullah, merujuk kepada nyanyian mereka maksudnya. Rasulullah SAW berpaling kepadanya dan berkata, biarkanlah mereka. Dan saat beliau SAW sudah tidak memperhatikan aku menyuruh mereka pergi dan mereka pun pergi. Itu terjadi ketika hari Id. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, riwayat ini membuktikan bahwa disarankan bagi seseorang untuk membuat keluarganya menikmati hari Id dengan melakukan hal-hal yang berbeda yang akan membuat mereka senang dan santai setelah melakukan ibadah berpuasa dan beribadah di malam hari selama bulan Ramadan. Ini juga membuktikan bahwa seseorang harus ringan dan lembut kepada wanita serta memelihara cintanya. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala juga berkata, Rasulullah SAW membiarkan istri-istrinya untuk menikmati hari raya Id dan acara walimah dengan membaca syair tanpa alat musik, dan beliau SAW memperbolehkan mereka memainkan rebana. Yang terakhir yakni biasa Rasulullah SAW lari dengan istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, saat aku dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW dan aku masih kurus, beliau SAW berkata kepada orang-orang, lanjutlah berjalan sehingga mereka duluan berjalan. Dan beliau SAW berkata kepadaku, kemarilah supaya aku bisa berlomba lari denganmu. Nabi SAW berlari dan mendahuliku, namun aku mengejarnya hingga aku mendahulinya. Tetapi tatkala badanku gemuk, Nabi SAW mengajak lomba lari lagi, namun beliau mendahului. Kemudian beliau mengatakan, wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dahulu. Maksud Rasulullah SAW adalah aku memenangkan lomba kali ini sebagai ganti dari kekalahan pada lomba yang pertama. Jadi satu-satu. Meskipun dengan segudang tanggung jawab yang sangat besar, beliau SAW tetap memberikan waktu untuk menyenangkan istri-istrinya dan melayani keperluan mereka. Beliau juga melakukan berbagai hal seperti lomba lari untuk menyenangkan hati mereka. Sekarang ini banyak laki-laki yang merasa malu untuk melakukan hal seperti itu dengan istri-istri mereka ketika sedang berada di tempat terbuka. Hadanallahu wa iyyakum. Mungkin hadza minni, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.